Ahlan wa sahlan ya bunda dan sahabat semua. Welcome back Asidik Mini Podcast, salah satu program tim Asidik Studio untuk mensupport dan menemani keseruan kamu dalam berinovasi bersama Sekolah Islam Terpadu Asidik dengan berbagai konten edukasi yang menarik dan bermanfaat untuk kamu juga Asidik lovers di luar sekolah nih. Masya Allah, iya tahu Wak. Asidik kembali lagi dengan inovasi baru. Iya dong, sesuai tagline sekolah kita, Asidik Sekolah Inovator. Ya, Asidik Lovers, alhamdulillah mini podcast Asidik episode perdana kemarin sukses dibawakan oleh teman kita Nuri dan Kak Undara. Iya dong, sekarang kita kembali lagi dengan wajah baru di episode kedua. Namun, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Agar kita saling sayang, mari kita kenalan. Hai Asidik Lovers. Saya Andi Alia Maulida Syukri, siswa kelas 5 Begeteng, ditemani oleh teman kelas saya. Hai, saya Kristina Janetaksi, siswa kelas 5 Begeteng. Nah, Asidik Lovers, di episode 2 ini kita berdua akan membahas satu tema yang marak dilakukan oleh anak remaja seperti kita nih. Namun, sebelum itu kita saksikan dulu video berikut. Senggol dong. Bullying ini memang tidak boleh disepelekan, apalagi untuk anak seusia kita. Untuk itu, kita di sini diberi amanah untuk membahas tentang bullying dari segi psikolog. Di sini sudah hadir bintang tamu kita dari Koordinator Bimbingan Konseling SDIT Asidik, yaitu Ustazah Wahyuni Auliana S.Pesi. Biasa kami sapa Ustazah Uni. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam anak soleha. Bagaimana kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Kalau Alia dengan Janeta bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustazah. Ustazah, tema kita hari ini kan tentang bullying. Yang manakah dimaksud bullying? Nah, jadi bullying merupakan segala bentuk penindasan maupun kekerasan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang yang menganggap dirinya lebih kuat kepada seseorang maupun kelompok orang yang dianggap lebih lemah. Dan di sini orang yang dianggap kuat bukan hanya dari segi fisik, tapi bisa juga dari segi sosial maupun jabatan dari keluarganya. Kemudian, tindakan bullying merupakan tindakan kekerasan dan penindasan yang dilakukan secara berulang. Kalau misalnya ada temanku yang suka bilang, ih kenapa begitu bajuta, atau ya masa kalian sama adek, itu termasuk bullying juga Ustazah? Nah, sebelum Ustazah jawab pertanyaannya Alia tadi, Ustazah menjelaskan dulu kalau bullying itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada yang namanya bullying fisik, yaitu tindakan bullying yang melukai korbannya, misalnya memukul, menjambak, intinya melukai secara fisik. Kemudian yang kedua ada yang namanya bullying verbal, yaitu tindakan bullying lewat perkataan, misalnya mencaci maki, kemudian mencemooh temannya. Nah, itu bisa termasuk bullying verbal. Yang ketiga ada yang namanya bullying sosial atau relasional, yaitu tindakan bullying yang tidak melukai secara fisik ataupun mencemooh secara verbal, tetapi dengan cara mengucilkan temannya. Jadi misalnya di kelas dia tidak diajak ketika diskusi kelompok, kemudian ketika bermain diabaikan. Nah, itu bisa termasuk bullying, namanya bullying sosial atau relasional. Kemudian yang keempat yang sangat sering terjadi sekarang ini yaitu cyberbullying. Nah, untuk cyberbullying yaitu bullying yang dilakukan di sosial media, misalnya mengomentari dengan kasar di sosial media teman-temannya, ataupun mengedit video kemudian disebarkan secara luas di sosial media. Nah, sekarang Ustazah akan kembali ke pertanyaan dari Alia tadi, yaitu misalnya
ada yang bertanya, ih kenapa begitu bajuta? Atau ih masa mau kalah sama adek? Nah, pertanyaan seperti itu jika hanya dilakukan sekali dan tujuannya hanya untuk bercanda berarti tidak termasuk bullying. Tapi ketika pertanyaan itu dilakukan berulang kali dengan tujuan menyakiti seseorang, berarti itu bisa termasuk bullying verbal. Seperti itu ya anak soleha. Wah, padahal itu kan simpel sekali Ustazah. Bahkan kadang tidak sadar kucapkan. Nah, karena itu, kenapa bullying itu sangat berbahaya, karena sangat dekat dengan kehidupan kita. Mungkin terkadang kita tidak merasa melakukan bullying, tapi bisa termasuk tindakan bullying. Oleh karena itu, kita harus mengontrol perilaku kita di sekolah, perilaku kita di rumah, agar terhindar dari bullying. Terus, itu yang kena bully Ustazah, efeknya bagaimana? Nah, dampak dari bullyingnya itu yang pertama rasa takut untuk bersekolah. Biasanya ini terjadi apabila perilaku bullying itu dialami oleh korbannya di sekolah. Kemudian yang kedua, hilangnya rasa percaya diri. Hal ini disebabkan karena para korban terlalu sering menerima olok-olokan, caci maki dan hinaan dari para pelaku bullying. Kemudian yang ketiga, munculnya rasa kecemasan. Nah, hal ini disebabkan rasa takut yang berlebihan akibat terlalu sering menjadi korban bullying di sekolah ataupun di lingkungan sosialnya. Dan yang keempat, bisa menimbulkan depresi. Hal ini disebabkan oleh rasa cemas dan stres yang berlebihan akibat terlalu sering menerima perilaku buruk ataupun perkataan buruk dari para pelaku bullying. Nah, apabila depresi ini berlanjut, maka akan menimbulkan trauma apabila tidak ditangani secara serius. Astagfirullah, kasihannya deh. Semoga anda kayak gitu deh. Iya ngerinya. Cuma gara-gara hal sepele seperti itu bisa merusak masa depan tak, bahkan sampai trauma. Nah, itulah kenapa bahayanya bullying, karena bisa menimbulkan trauma pada korbannya. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, harusnya kita lebih bisa mawas diri supaya terhindar dari perilaku bullying, baik itu sebagai pelaku maupun sebagai korbannya. Kalau begitu Ustazah, ada tidak tips untuk kami dan asidik lovers di luar sana agar bisa mengontrol diri dari perilaku bullying dan juga bisa terhindar dari korban bullying? Jadi tips agar kita terhindar sebagai pelaku bullying yang pertama yaitu selalu menerapkan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selalu menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama dan menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Kemudian untuk tips agar kita terhindar sebagai korban bullying, yang pertama selalu menumbuhkan rasa percaya diri, karena biasanya yang jadi korban bullying itu adalah orang-orang yang tidak percaya diri, yaitu orang-orang yang lemah secara fisik maupun secara emosional. Nah, yang kedua yaitu selalu meningkatkan kemampuan kita dalam bersosialisasi, karena biasanya juga korban bullying itu adalah orang-orang yang selalu menyendiri, yaitu orang-orang yang tidak memiliki teman, sehingga dianggap lemah oleh para pelaku bullying itu sendiri. Nah, kemudian jika kita sudah menjadi korban bullying, maka hal pertama yang harus dilakukan yaitu segera melaporkan. Jika bullying terjadi di sekolah, maka segera laporkan ke guru. Jika bullying itu terjadi di lingkungan rumah kita, maka segera laporkan ke orang tua kita agar perilaku bullying dapat segera dihentikan dan tidak memakan korban lebih banyak lagi. Oke? Oh, begitu. Nah, asidik lovers, sampai di sini dulu bincang-bincang tak sama Ustazah Uni. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ingat Ki, untuk selalu kontrol diri tak agar terhindar dari perilaku bullying dan jaga diri tak agar tidak menjadi korban bullying. Jangan kita takut melapor nah asidik lovers. Kalau lihat kita manta yang menjadi korban bullying atau bahkan kita menjadi korban bullying, mari kita sama-sama memberantas perilaku bullying ini. Ustazah, siapa tahu ada mau kita sampaikan untuk asidik lovers di luar sana? Silahkan. Oke, asidik lovers, para soleh-soleha, mari kita sama-sama memberantas perilaku bullying. Karena apapun alasannya, bullying merupakan tindakan yang tidak terpuji. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, ayo sama-sama menjadi anak yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia. Syukuran Ustazah atas kesempatannya membersamai kami hari ini. Untuk asidik lovers, terima kasih telah menonton mini podcast Asidik. Nantikan video seru lainnya di Asidik Channel. Ingat Ki untuk tekan tombol subscribe, like, and share ke asidik lovers lainnya. Ingat Ki juga tulis saran dan masukan di kolom komentar.
Salam undur diri dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sukses dibawakan oleh teman kita Dery dan Kak Undara. Iya dong. Sekarang untuk membahas tentang bullying dari segi psikologi. Namun Di sini sudah hadir. Ya, nggak bisa. Alhamdulillah, baik Ustazah. Dari bullying sendiri itu ada sangat banyak. Oke, Kak, lanjut. Oke,